terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk datang di acara Grand Launching HP Latex 630. Saya di sini akan membantu memandu jalannya acara. Yang pertama kita akan ada sesi presentasi dan juga perkenalan dari pihak HP, dan kemudian kami akan mengadakan sesi tanya jawab. Jadi kepada bapak atau ibu-ibu bisa dipersilakan apabila memiliki pertanyaan-pertanyaan tentang bisnis atau market atau bahkan produknya mengenai HP langsung di sini. Setelah sesi presentasi kita akan melaksanakan makan siang atau isoma pada jam 12 siang. Ibu-ibu dan bapak dipersilahkan untuk memenuhi makanan yang telah disediakan. Setelah itu kita akan langsung turun ke bawah ke showroom untuk melihat secara langsung mesin HP Latex 630. Sebelumnya kami ingin mempersilahkan kepada Bapak Kardian untuk memberikan kata sambutan mengenai Grand Launching HP Latex 630. Selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Hari ini kita ada acara untuk memperkenalkan produk baru dari HP. Kebetulan bisnis partner kita sudah hampir 10 tahun. Dan ini adalah generasi produk HP yang ke-5 ya. Mereka tiap 2 tahun keluar produk baru. Dan untuk generasi keempat ini mungkin produk lengkap. Ya, jadi teknologi yang makin matang, bisa dilihat dari hasilnya, warnanya, performanya, ya. Jadi banyak sekali produk-produk. Di luar itu, Aneka sendiri juga memang mempersiapkan tempat khusus sekarang di bawah supaya jadi teman-teman bisa langsung lihat HP ini anytime you want to try and understand lebih, ya, tanpa harus ya anytime kita bisa lihat, ya. Nah, di luar itu terima kasih untuk acaranya hari ini, ya, enjoy. Mohon maaf dulu kalau ada kurang. Thank you. Baik, terima kasih Pak Adrian atas kebersamaan. Selanjutnya kita akan mempersilahkan kepada Bapak Anggoro selaku Market Development Manager dari pihak HP yang akan memberikan pengetahuan-pengetahuan lebih mengenai HP yang akan dibawa. Kepada Bapak Anggoro dipersilakan. Selamat pagi Bapak, Ibu-ibu. Terima kasih ada kawan tim yang sudah provide terkait produk launching hari ini. Mungkin saya perkenalkan diri dulu, Bapak Ibu. Nama saya Anggoro. Saya selaku Market Development Manager untuk printer latex production ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk seri yang low volume, mid volume itu istilahnya sales saya. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, opportunity segala macam mungkin bisa kontak saya. Jadi sesuai dengan judul kita hari ini, ya betul kita mau meluncing produk terbaru kita dengan tipe L630 Bapak Ibu, atau kita istilah DSU-nya adalah produk Sunspot. Oke, next. Ya, next. Oke, jadi sebelum saya through ke slide presentasi saya, jadi saya pengen membagikan sedikit lah ke Bapak Ibu apa sih yang terjadi di market setelah masa pandemi Bapak Ibu. Terus kita juga akan infokan target user kita siapa. Terus nanti kita akan info lebih detail lagi terkait produk yang kita launching hari ini. Dan terakhir ada SP low volume portfolio. Oke, next. Ya, next. Sorry Bapak Ibu ada pointer jadi sering-sering dengan kata next aja saya mohon maaf. Oke, next. Oke, jadi setelah masa pandemi mungkin kita tahu bahwa banyak impact itu adalah workshop kecil Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa bilang mungkin di Indonesia bahasanya adalah UMKM, dan hampir mungkin saat ini belum bounce back lagi. Jadi sinyal bisnisnya juga belum kembali ke normal seperti sebelum pandemi. Oke, terus kita juga menghadapi inflasi. Ya, kita sama-sama setuju harga barang apa yang tidak naik ya Bapak Ibu, yang hampir semua ya barang naik, inflasi segala macam. Dan inflasi ini khusus untuk UMKM,
dalam 15 tahun depan 5% akan dikuasai oleh milenial yang dimana mereka akan lebih concern ke green, sustainability, eco segala macam. Dan satu lagi juga akan menghadapi habit kerja yang beda lah dengan mungkin kita generasi yang lebih tua ya Bapak Ibu. Dimana kalau dengan milenial sekarang kan dia sangat nggak cocok dengan dunia kerja ya, dengan gampangnya dia tinggal di tempat kerja gitu. Jadi beda lah antara generasi milenial dengan generasi yang lebih tua di atasnya. Oke. Next. Nah, oke. Jadi yang kita mau arahkan saat ini adalah kita target market utama kita adalah UMKM atau yang tadi saya bilang small PSI. Oke. Ya, jadi yang dimaksud small PSI adalah mereka yang memang mempunyai pre-shop ya, melakukan satu tempat semuanya dari dia desain pada saat kita datang, semuanya dilakukan satu tempat sampai dengan proses finishing. Next. Dan mereka mengcover semua kebutuhan dari customer yang datang. Jadi memang banyak yang datang adalah loyal customers yang sering datang ke tempat itu gitu ya. Dan dia bisa menyediakan semua kebutuhan print dari user tersebut. Oke. Terus mereka juga bisa menawarkan services. Jadi misalkan edit segala macam semua dilakukan oleh PSP tersebut. Nah itu adalah menurut mereka kunci perbedaan dengan PSP yang lain. Nah kita sekarang buat lebih mendalami lagi Bapak Ibu, kita ada slide terkait dominasi daily activity di small PSP yang mungkin selama ini kita sama-sama tahu yang ada di market ya. Oke. Ya, jadi kita bisa lihat di sini yang pertama adalah user pasti akan datang di poin nomor 1. User datang atau dia bisa mungkin kirim file lewat WhatsApp atau pesannya lewat telepon. Setelah itu dilakukan desain oleh PSP tersebut, dan setelah itu dibalikin lagi ke end user buat di review, saya sudah oke atau belum Pak. Terus selanjutnya di print, finishing, dan installation. Jadi bisa dilihat semuanya dilakukan satu tempat. Ini menandakan bahwa dibutuhkan tempat yang benar-benar presisi Bapak Ibu. Jadi makanya kita membayangkan tempatnya harus presisi, harus nyaman, comfortable, dan maksudnya dari sisi kenyamanan user juga harus dijaga. Gitu. Oke. Terus yang kita sama-sama review dari market adalah average employee ini akan global, mungkin kalau Indonesia lebih less dari 10 malah ya. Kalau small PSP mungkin 5 seperti itu ya. Terus sama mungkin lebih besar pekerjaan adalah terkait pekerjaan yang di bawah 10 square meter. Dan terus kalau penggantian roll mindset itu 2 sampai 3 kali rolls gitu ya. Ini yang kita masukkan sebagai small PSP. Oke, next. Oke, kita saat ini membahas tantangan apa sih yang dihadapi oleh small PSP. Yang pertama, next, kita akan selalu pakai 3 logo ini Bapak Ibu. Kendalanya adalah dia harus menjaga hubungan baik dengan customers. Karena memang yang tadi karena memang mereka tidak bisa mendiferensiasikan produk lebih banyak lagi dikarenakan keterbatasan printer ya. Jadi mereka harus menjaga customer yang datang. Jadi benar harus menjaga relationship-nya. Itu ditandakan dengan gambar jabatan tangan. Jadi kita lihat di sini hampir 60% dari customer yang datang adalah repeated customers. Jadi itu lagi. Dan 70%-nya yaitu stickers. Oke, next. Nah mereka menekankan efisiensi dalam daily operation. Ini juga tantangan. Karena kan karena seringnya PSP yang kecil hanya memiliki tadi software mungkin di bawah 5. Jadi benar-benar mereka dikejar oleh waktu. Karena kalau di Indonesia kadang kan orang yang datang printing hari ini prosesnya kapan Pak? Kemarin. Atau istilahnya di maunya prepared. Nah, jadi datang hari ini selesai kapan Pak? Maunya kemarin gitu. Nah, jadi benar-benar orang bisa lebih cepat. Dan pasti small PSP menghadapi tantangan ini. Oke, yang terakhir next, mesti memikirkan business development. Ya, yang tadi kita bilang bahwa 15 tahun ke depan semua
pasti akan dikuasai oleh generasi milenial. Mereka akan concern ke sustainability, kenyamanan kerja. Ya ini yang harus menjadi poin penting yang dipikirkan oleh semua PSP ke depannya. Jadi dia bisa mengamankan bisnis printingnya ke depan 2-5 tahun ke depan. Oke, next. Nah, di mana SP bisa bantu terkait 3 tantangan ini? Jadi tadi ada gambar jabat tantangan, itu relationship dengan customer gimana bisa dijaga dan bahkan bisa meningkat lagi. Terus time efisiensi yang dapat dilambangkan dengan gambar jam, dan terakhir digambarkan dengan roket gimana cara mengekspand bisnisnya, gimana SP bisa bantu. Oke. Nah, dengan produk printer yang saat ini kita launching, ini ada salah satu solusi yang SP tawarkan ke semua PSP atau UMKM di Indonesia tadi, Bapak Ibu. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang kita hari launching, kita memperkenalkan SP Latex 630 printer series, di mana ada 2 tipe, yang non-white dan yang white, Bapak Ibu ya. Mungkin nanti lebih detailnya nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Oke. Jadi yang bisa kita tawarin ke user Bapak adalah kita bisa melakukan 3. Yang pertama possibility, artinya adalah kita bisa mendiferensiasikan PSP tersebut dengan PSP yang lain. Dengan cara apa? Dengan white application, dengan produk yang lebih eco-green, sustainability, terus effortless. Jadi semuanya akan lebih otomatis. Jadi tidak ada yang manual, Bapak Ibu, dan semua print juga nanti dilengkapi dengan ya. Oke, jadi ini adalah salah satu review dari pengguna SP Latex, di mana mereka sudah sangat happy dengan image quality yang memang sangat baik. Jadi bisa mengimprove bisnis yang saat ini sudah berjalan di PSP tersebut. Oke, next. Nah, ini adalah salah satu pengaplikasian yang bisa digunakan dengan L630. Yang tadi saya bilang, pertama kita leveling up possibility yang bisa ditawarkan oleh PSP tersebut. Jadi yang pertama kita bisa mencetak white application. Terus dari sisi quality juga gambar lebih strong, Bapak Ibu ya. Terus sama dengan tipe yang white ini pasti akan lebih kuat, Bapak Ibu, dengan menggunakan L630. Oke. Next. Nah, ini kita juga memperkenalkan di L630 ini kita sudah menggunakan SP Pixel Control Technology, Bapak Ibu. Jadi untuk lebih meningkatkan kualitas image dan lebih memperdalam hasil colors dari printer tersebut. Oke. Terus juga dari sisi solid colors juga bisa, karena mungkin selama ini di generasi sebelumnya mungkin ada beberapa warna yang memang kita belum bisa print. Saat ini kayak warna merah Coca-Cola itu belum bisa. Contohnya Bapak Ibu yang menggunakan printer L630 ini. Oke. Next. Nah, ini videonya Bapak Ibu ya. Kita untuk lebih jelas SP Pixel teknologi kita lihat video sama-sama. Harus ada. dari kualitas color yang dimiliki oleh SP Latex. Jadi 100% color akurasinya jadi bisa terjaga Bapak Ibu. Terus nextnya juga kita dengan L630 ini juga bisa memprint small text atau barcode. Jadi untuk packaging Bapak Ibu ya. Contoh printnya di bawah ada. Bapak Ibu nanti mungkin setelah ini bisa lihat showroom yang ada di bawah itu hasil print barcode seperti apa. Jadi udah bisa. Jadi ini salah satu keunggulan juga, jadi lebih tajam Bapak Ibu terkait barcode dan small text.
ini juga dari sisi speed Bapak Ibu. Jadi kalau dengan plane mode 18 100% X, jadi udah dilengkapi dengan pressure control, lowering temperatur, dan juga sudah menggunakan G4 Bapak Ibu. Jadi kalau gambarnya lebih white, jadi white colornya lebih dapat Bapak Ibu, lebih strong. Oke, dan terus juga dari indikator juga dia sejajar. Mungkin nanti Bapak Ibu lebih detail bisa lihat di bawah sejajar Bapak Ibu. Terus ini adalah speed yang menggunakan 30. Oke, jadi dengan standar 86 PS aja itu udah tinggi sensitifnya udah 100% Bapak Ibu. Oke, jadi ini lebih mengefisiensikan kerja. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kita harus kembali lagi kepada market produk ini adalah UMKM sama DSP. Jadi memang kalau di secara speed nanti kita ada produk yang lebih tinggi lagi untuk menambahkan speed. Jadi kita balik lagi kita mesti terkait go to marketnya. Oke. Nah untuk tekstil ini juga 18 PS itu 200% untuk ingredient density-nya. Oke. Next. Oke, ini yang lanjut terkait possibilities, kita juga bisa memprint base whiting dengan seri yang L630 yang white Bapak Ibu. Ini juga contohnya ada di bawah. Bapak Ibu bisa lihat secara real ya hasil whiting seperti apa. Oke, ini bisa buat window wallpaper segala macam stiker. Jadi bisa pakai stiker transparan Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah ini juga salah satu review dari salah satu pengguna latex, di mana dengan menggunakan white ink jadi membuka bisnis yang baru, di mana dia menawarkan perbedaan dengan kompetitor yang lain Bapak Ibu. Kita kalau bicara mungkin teknologi eco, UV ya kan sudah banyak Bapak Ibu ya. Orang kalau pemain sudah banyak biasanya apa? Pengaruh margin Bapak Ibu, karena pasti akan ujung-ujungnya harga. Nah yang coba kita tawarkan adalah diferensiasi bisnis dengan kompetitor. Bahwa kita menawarkan white ink di mana bisa mengaplikasikan white ink lebih banyak lagi dan menghasilkan margin yang lebih tinggi lagi untuk DSP tersebut. Oke, next. Oke, ini adalah opportunity terkait white ink yang bisa didapatkan oleh DSP Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat di sini ada interior decor, wallpaper sama kanvas. Jadi kalau kita latex mungkin Bapak Ibu udah tahu kita memang fokus stoknya itu ada di kanvas, stiker, sama backlight di Bapak Ibu ya. Nanti dengan white ink jadi bisa fokus lagi kayak interior decor. Terus kalau untuk signage juga bisa ke Windows Graphics sama color wrapping atau behavior graphic dan stiker Bapak Ibu. Ini adalah opportunity yang bisa diekspor PSP terkait white ink teknologi DSP. Nah ini tadi kita juga bilang bahwa white ink kan kadang suka ada trouble. Ini gampang, ini nggak gampang lihat trouble nggak kalau misalnya nggak dipakai seperti itu Bapak Ibu ya. Nah DSP itu udah ada buat penyimpanan white ink jika tidak dipakai Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir, jadi tetap kualitas white inknya itu tetap terjaga. Oke. Terus juga tidak ada manual maintenance. Jadi udah pakai automatic screen regulate. Recalculation-nya baik otomatis bukan manual lagi, dan juga udah komplit 3 layers. Oke, jadi ini poin pentingnya Bapak Ibu. Kalau untuk L30 ini maksimum layers wifi itu adalah 3 layers. Kalau Bapak Ibu mau 5 layers nanti menggunakan 3 produk yang di atas. Oke, next. Ini ada video Bapak Ibu yang bisa ada. Oke.
Ini juga salah satu keluhan yang biasa dialami oleh print shop bahwa dia kesulitan kalau misalkan harus ganti 5 sampai 10 Bapak Ibu ya. Nah ini yang tadi yang kita tidak bisa bilang. Dan nanti semua penggantian roll kita semua dari depan. Jadi nanti akan lebih memudahkan, lebih mengefisiensikan pada saat penggantian roll. Oke, next. Nah ini dia. Keduanya adalah roll press. Jadi semua penggantian roll semua dari front press ya. Jadi sangat mudah buat penggantian roll. Jadi akan menghemat waktu, space dan media. Oke. Ya, pertama dari front loading system kita akan menghemat waktu. Untuk L630, jadi sudah dari sisi spinless body sama automatic view correction, jadi akan memfasilitkan waktu preparation Bapak Ibu. Jadi pada saat media loading system lebih mudah dan lebih cepat. Jadi kita bisa lihat perbandingan dengan kompetitor yang lain dan tipe produk yang lain. Oke. Jadi dari sisi front loading system dan meningkat spinless loading dan juga yang terakhir automatic view correction. Oke, next. Ini ada video lagi Bapak Ibu bisa lihat sama-sama. Jadi efisiensi waktu bisa lebih terjaga Bapak Ibu. Next. Oke, next. Ya. Oke, jadi kalau dari sisi tenggara arsitekturnya, jadi kita sudah minimize media waste Bapak Ibu. Next. Oke, jadi kita next. Ya. Jadi kita untuk saat ini sudah tipe yang L30 udah memprint dari leading edge Bapak Ibu ya. Tapi memang hanya untuk media tertentu. Jadi dikecualikan untuk banners, wallpaper, tekstil, magnetic itu mesti pakai tambahan source lagi. Ya selain itu juga udah bisa memprint dari leading edge. Jadi untuk meminimalkan pembuangan media Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah kita juga bisa melakukan reference Bapak Ibu dari front panel. Jadi cukup dari front panel ya bisa melakukan reprint. Karena ada user yang melakukan print job yang sama, itu kita tinggal reference dari front panel. Oke, untuk mereprint misalkan tambahan kopi lagi atau memanage job pekerjaan tersebut, dan juga menghindari kalau ada pekerjaan yang misalkan error printing segala macam itu tidak terhindar dengan menggunakan fitur reference dari front panel L30 ini Bapak Ibu. Oke, jadi ada time saving di sini. Jadi nggak perlu reprint dari software tapi langsung reprint dari front panel. Oke, ya next. Oke, ini kita udah jelasin automatic maintenance processes, user representative mengganti maintenance juga lebih user friendly ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi otomatis semua metode prosesnya pada saat persiapan di pagi harinya, terus penggantian printnya juga easy, mudah, terus sama instant dry print. Jadi yang tadi saya bilang, misalnya ada user yang mau datang hari ini mau printnya selesai kemarin itu belum terjawab, itu tunggu karena kita langsung printnya langsung kering ya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, digital juga tadi kita juga ada juga satu lagi PrintOS namanya Bapak Ibu.
Ibu ya. Jadi aplikasi PrintOS dan itu sudah built-in di SPLTech ini juga yang 30. Dan ini untuk memudahkan semua monitoring pekerjaan printer yang dilakukan di 30 tersebut. Oke, jadi kalau ini salah satu review. Jadi dengan bisa remote pekerjaan job printer itu juga, jadi owner, back owner, operator semua juga bisa memantau pekerjaan yang sedang dilakukan di print shop tersebut. Oke, next. Nah ini dia tadi. Jadi kita bisa monitor printer dari mana aja. Ini khusus buat owner segala macam. Jadi lebih penting kalau mau cek status printer kayak gimana sih. Nah bisa dilihat dari SP PrintOS ini dengan SP PrintGate sama SP Configuration Center juga untuk memprovide substrate-nya Bapak Ibu. Jadi semua ada settingannya di SP PrintOS ini. Oke, next. Nah, jadi gini, terus ada review juga. Kadang kita kalau belajar sekarang kita pakai YouTube ya Bapak Ibu. Nah sekarang udah nggak perlu cari-cari lagi. Semua learning tentang printer latex semua ada di SP PrintOS Bapak Ibu. Semuanya bisa diakses. Next. Ya, oke. Jadi di SP PrintOS itu juga ada terkait produk learning, training segala macam semuanya ada di SP PrintOS. Jadi Bapak Ibu lebih memudahkan untuk men-training karyawan-karyawan Bapak Ibu ya untuk terkait penggunaan printer latex ini. Oke, semuanya ada di SP PrintOS tersebut. Oke, terus beyond poin yang terakhir. Kenapa sih kita mesti concern terkait comfortable working environment? Tadi yang saya bilang 15 tahun ke depan pekerja-pekerja yang akan menguasai di bisnis kita adalah generasi milenial yang benar-benar sangat concern terkait lingkungan sama terkait environment pekerjaan. Kalau dilihat pekerjaan yang sangat kotor segala macam otomatis Bapak Ibu. Anak-anak zaman sekarang otomatis menghindari apa yang kotor ya Bapak Ibu. Nah ini kita terjawab dengan 30 karena semuanya dilakukan manual, menghemat waktu juga ramah lingkungan. Oke, next. Nah ini mungkin Bapak Ibu sudah tahu kita menggunakan latex itu gimana, yaitu kita tidak ada bahan kimia atau air pollution ya Bapak Ibu, karena kita semuanya water based. Dan ini mungkin mengimpan lagi setiap terkait printer kita adalah semuanya 65% itu konsisten dari air, jadi aman, tidak ada logo bahan kimia segala macam yang membahayakan. Jadi udah otomatis lingkungan kerja udah pasti sehat Bapak Ibu. Oke, next. Nah, kalau kita bandingin dengan tetangga kita bisa lihat hampir semua ada logo warna merah ini Bapak Ibu. Ini menandakan ada kandungan berbahaya untuk kesehatan dan juga untuk lingkungan. Dan di sini tidak ada, karena semuanya konsisten 65%. Kimia itu kita bahan air. Dan yang lebih enak lagi kalau Bapak Ibu juga jual supplies juga, ink kita juga nggak ada refill Bapak Ibu, bisa dicek. Jadi inknya semua original dari SP. Oke, next. Nah, yang tadi lanjut setelah comfortable dari work environment kita juga bahas terkait diferensiasi bisnis yang masih dilakukan oleh print shop tersebut dengan apa? Web application. Karena tanpa diferensiasi bisnis makin susah Bapak Ibu ya. Udah perang harga ya kan? Murah. Percaya Bapak Ibu ya. Saya ada pertanyaan. Misalkan Bapak Ibu jual murah, itu jaminan Bapak Ibu ada murah atau tempat lain ada yang jual murah lagi? Ini Bapak Ibu kan mau tahu. Misalkan kita jual paling murah, kita rasakan murah, di tempat lain ada yang jual murah lagi Bapak Ibu? Ada ya Pak, ya setuju. Memang percaya harga, kalau kita mengklaim harga termurah, otomatis besok ada yang lebih murah lagi. Besok ada yang lebih murah lagi, jadi nggak akan habis-habis. Ya, jadi yang perlu kita lakukan adalah mendiferensiasikan bisnis kita. Itu dengan apa? Web application. Oke, next. Nah, ini juga salah satu review dari customers kita bahwa yang dia tawarin ke klien-kliennya adalah teknologi ramah lingkungan. Jadi begitu dia melihat supplier yang datang, pasti beda supplier yang A, B, C. Ya tadi bisa lihat yang supplier A ini ramah lingkungan. Jadi buat indoor dan lebih aman.
cepat. Kita tidak ada warning labels. Kalau di UV, Eco ada Bapak Ibu bisa dibandingin. Untuk production printingnya hanya SP yang mempunyai standar Eco. Untuk application ya, jadi kalau production printer itu terkait hardware Bapak Ibu. Kalau untuk application itu hasil printingnya. Nah saat ini yang mempunyai lengkap sertifikat itu SP. Kalau yang UV itu dia Eco logo dan plus yang buat toy safety Bapak Ibu. Kalau Eco Software dia hanya punya Eco Green Guard, oke. Terus kalau sustainability design saat ini yang punya lengkap ya SP, nggak cuma energy star ya, kita juga ada EPIN dan yang lain. Kalau UV tidak ada sama sekali, Eco Software hanya punya energy star. Jadi bisa lihat di sini yang lebih apa adalah SP Bapak Ibu. Oke. Nah untuk certification saat ini SP Latex Gen 4 juga sudah punya dua bentuk, kita Eco logo dan Green Guard. Dan Green Guard kita adalah Green Guard yang bersifat gold Bapak Ibu. Jadi yang levelnya yang tinggi, yang tertinggi. Oke. Nah ini Eco logo adalah certified lingkungan terkait inknya Bapak Ibu. Oke. Kalau Green Guard ini kategori aplikasinya yang dihasilkan oleh printer tersebut. Oke. Nah, jadi kita menarik Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat merek lain, dia merek lain bisa dapat sertifikat itu seberapa besar sih? Jadi kita bisa lihat kalau menggunakan roller dan dimaki dia hanya kurang dari 3 meter persegi. Oke. Next. Nah kalau Epson lebih besar lagi. Kurang dari 10,4 meter square. Nah kalau SP kita lihat, SP Latex semua full cover wallpaper, endorse dan macam semua Bu, kita udah aman dari chemical warning tadi. Oke? Ya, kita juga saat ini juga mengurangi penggunaan plastik, dibuktikan dengan semua packaging kita menggunakan karton Bapak Ibu. Next, ya ini contohnya karton base cartridge. Next. Nah, kita lanjut ke aksesoris dan supplies Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah aksesoris yang ditawarkan kemudian bisa dengan L3 ini. Jadi kita ada pattern protector, ada media fit, media loading aksesoris, sama maintenance kit. Dan ini blend kit untuk yang versi L30 dengan card plus card ya. Kita juga ada, cuman saat ini yang masuk di Indonesia adalah yang only L30 dan L30 White. Oke, next. Oke, dan ini adalah yang di Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan 1 liter. Brandnya ada SP 836. Maintenance cartridge-nya baru dengan pilihannya 4UV996. Oke, jadi kalau secara ini itu sama dengan L700, tapi memang cartridge-nya beda ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah 832A 1 liter terkait supplies dari L630. Oke, next. Nah ini juga maintenance cartridge. Jadi penggunaannya pakai SP836 yang white. Kita juga ada optimizer dan overclock Bapak Ibu. Jadi mungkin ingat kalau kita simpan itu ada overclocknya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa memilih dengan laminating atau dengan tidak laminating. Itu kelebihan Gen 4 Bapak Ibu. Oke, next. Nah ini warranty kita kalau untuk supply warranty adalah jadi berbeda-beda. Kalau standarnya kita itu berdasarkan print usage-nya Bapak Ibu. Khusus untuk printhead kita 1000 mili warranty-nya usage limit. Oke. Jadi kalau untuk masih di bawah 1000 itu bisa print SP Bapak Ibu ya. SP printhead white. Oke. Oke, next. Nah ini dia print solution-nya. Jadi saya recap lagi, dengan L630 ini sudah ada SP print noise bawaannya, dan juga bisa nanti kompatibel dengan print seperti fleksi, kaldera. Terus kita juga sudah dilengkapi dengan SP personal preservice plans. Kalau Bapak Ibu mau upgrade quality, jadi kan setahun nih, mau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kita juga bisa pakai itu. Nanti bisa mulai dengan kawanan Bapak Ibu terkait harga upgrade quality. Terus kita juga sudah dilengkapi dengan tadi sertifikat tadi. Oke, next.
Nah ini yang menarik Bapak Ibu, saya mau membagikan sedikit SP Latex low volume portfolio. Oke, next. Jadi Bapak Ibu kalau bisa dilihat generasi sebelumnya adalah kita mulai start itu dari SP Latex yang 700. Oke, ada terus naik lagi 800. Dan di atasnya ada seri mid volume dari R1000 flatbed, R2000 flatbed, dan R2200 roll to roll. Oke, dengan adanya L630 ini jadi line up produk kita lengkap Bapak Ibu. Jadi otomatis line up produk kita ada yang di bawah 400 juta. Untuk detail harganya nanti mana kawannya yang coba ke Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat di sini dengan kehadiran produk baru, jadi kita akan main juga di segmen yang value. Oke Bapak Ibu, dengan L630 dan L630 wide. Oke, dan ini semua udah menggunakan Gen 4. Jadi udah generasi yang Gen 4 ya Bapak Ibu. Oke, jadi ini adalah line up Gen 4 portfolio lengkap dari SP Bapak Ibu. Jadi yang seperti saya bilang tadi, kalau misalkan dari sisi Bapak Ibu butuh speed yang lebih tinggi lagi, kita ada L700, kita ada L800 juga. Oke. Nah ini dia Bapak Ibu, dilengkapi portfolio SP Latex L630. Jadi kita ada L630 yang non-white, itu udah ada dari the box, terus kita juga ada yang versi KM Plus Solution, dan kita juga ada yang white. White juga ada yang Twin Plate and Cut Plus Solution. Oke, jadi ada 4 yang produk Bapak Ibu. Mana saling masih bisa adalah yang SP Latex 630 dan L630 yang white. Oke, next. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu slide terakhir saya. Mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab lagi lebih detail Bapak Ibu. Jadi kembali untuk lebih jelas kita juga ada showroom di bawah. Kita bisa tanya jawab lebih detail lagi. Nah, ngobrol materi ini saya sekali sampai nanti malam Bapak Ibu. Oke, jadi ada pertanyaan nanti kita bisa diskusi di Q&A. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Baik, terima kasih Bapak Bro atas kajiannya mengenai HP Latex 630, dan saat ini Bapak dan Ibu-ibu hadirin sekalian, kita sudah menyediakan makan siang atau lunch bagi semuanya yang sudah mungkin lapar atau belum sarapan, dipersilakan. Dan juga kami memiliki ada mesin kopi di lantai 120. Apabila ada yang ingin kopi atau teh atau ingin air minum tambahan, tersedia semua di lantai 1. Dan kami akan menyediakan snack apabila Bapak Ibu ingin berbincang sambil makan-makan kecil ringan. Saya mengucapkan terima kasih untuk hadirin yang telah datang dan selamat mengikuti acara hingga akhir. Dipersilakan lebih banyak mengenai HP Latex 630.